Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti senja di bulan Ramadan bersama siswa-siswi SD Kreatif Muhammadiyah Gombong. Mulai 2 April 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube SD Kreatif Official. Ikuti kuisnya dan dapatkan buku anak Islami dan bingkisan menarik setiap hari. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Saudara-saudara, kembali lagi bersama SD Kreatif Official dalam acara Menanti Senja di bulan Ramadan edisi tahun 2022 atau bertepatan 1443 Hijriah. Dalam episode sore ini saya akan membawakan tema Qiyamul Ramadan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang sangat dianjurkan, diutamakan, dikerjakan di bulan Ramadan adalah Qiyamul Lail. Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan atau mengerjakan Qiyam Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu maupun yang akan datang. Baik, dalam hal Qiyamul Ramadan kita seringkali mendapati ada istilah Qiyam Ramadan atau ada istilah lain tarawih atau sholat lail atau Qiyamul Lail atau lagi tahajud. Nah, hal tersebut hanyalah istilah tetapi mengacu kepada sholat yang sama. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat Isya hingga waktu menjelang sholat subuh, itu terbitnya fajar shadiq. Nah, maka dari itu sholat lail itu sesungguhnya ya sama dengan Qiyamul Lail. Sholat lail itu ya sama dengan Qiyamul Ramadan. Sholat Ramadan atau sholat tahajud atau tarawih hanya beda istilah saja. Kenapa sholat lail? Karena sholat yang dikerjakan malam hari. Kenapa Qiyamul Lail? Karena Rasulullah mengerjakannya betul-betul qiyam, betul-betul tegak berdiri. Sehingga beliau di dalam satu keterangan, beliau ketika rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah membaca Al-Baqarah, lalu Ali Imran dan sebagian surat An-Nisa. Bisa dibayangkan berapa menit. Maka itu disebut sebagai qiyam, berdiri. Lalu Qiyamul Ramadan karena sholat qiyam betul-betul ditegakkan di bulan Ramadan. Lalu tahajud ada diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan. Jadi tahajud itu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sholat lail, tapi dikerjakan di malam hari setelah bangun malam. Nah, saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya hakikat substansi sholat lail, Qiyamul Lail, sholat tarawih, sholat tahajud itu sama. Kenapa tarawih? Karena itu istilah
yang muncul setelah Rasulullah wafat. Jadi pada saat Nabi masih hidup, beliau tidak menggunakan istilah tarawih, tapi qiyam Ramadan atau salat lail dan seterusnya. Salat lail tarawih ini muncul ketika pada zaman Umar bin Khattab. Jadi waktu itu orang-orang sholat sendiri-sendiri sehingga beliau melihat ini kok kurang rapi, sehingga beliau menganjurkan agar salah satu menjadi imam sehingga sholat lailnya dikerjakan secara berjamaah. Nah, di samping itu pada saat Umar juga setelah 4 rakaat orang-orang istirahat. Kalau yang tinggalnya di Mekah, ketika istirahat mereka tawaf. Yang tinggal di Madinah dan di tempat-tempat lain, mereka setelah 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Maka karena istirahat ini diartikan sebagai tarwihah atau istirahat, karena berkali-kali maka disebut sebagai tarawih. Jadi hanya istilah saja saudara-saudara, maka tidak terlalu substantif ketika kita bicara kalau sholat lail sih bedanya apa ya dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan dan seterusnya, karena substansinya sama. Nah, bahwa kaifiatnya, teknisnya, pelaksanaannya bagaimana, maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftahifu sholata biraqatain khafifatain. Rawahul Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu di antara kalian mengerjakan qiyamul lail atau salat malam, hendaklah ia membuka salatnya dengan salat 2 rakaat ringan. Jadi istilah lainnya adalah salat iftitah. Jadi maka beliau itu sebelum sholat lail mengerjakan 2 rakaat dulu. Kaifiatnya adalah sholatnya membaca setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, subhanallahil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah, atau doa yang lain. Kalau nggak bisa ya doa iftitah lain boleh juga. Allahumma ba'id boleh, Allahu akbar kabiro boleh, wajahtu boleh, atau doa-doa iftitah yang lain. Nah, kemudian setelah sholat iftitah, sholat iftitah tidak ditambahkan dengan suratan. Setelah Al-Fatihah tidak membaca surat lagi. Beliau hanya membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, berdiri lagi, lalu Al-Fatihah, ruku, sujud, salam. Setelah itu baru mengerjakan sholat lail. Nah, berapa jumlah rakaatnya? Rasulullah itu mengerjakan yang paling sering itu adalah 11 rakaat. Ini hadisnya banyak sekali dan semuanya insya Allah sahih, bahwa beliau itu menjalankan sholat malam 11 rakaat sudah termasuk witir. Kadang 13 itu ya termasuk sholat iftitah tadi. Nah, maka dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi beliau itu mengatakan bahwa ketika beliau ditanya tentang salatnya Rasulullah di bulan Ramadan, beliau Aisyah menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunnah di bulan Ramadan dan di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Lalu jangan ditanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Itu satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain Aisyah juga menyampaikan, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sholatnya Nabi itu kadang formasinya tidak 4-4-3, tapi kadang dikerjakan 11 rakaat tapi 6-4-1 gitu. Jadi
mengenai rakaat yang dikerjakan Nabi, kalau tidak 11 ya 13 beserta iftitah. Nah, kemudian witir, istilah witir itu ganjil. Ganjil itu karena seluruh sholat lail itu harus berjumlah ganjil. Nah, kemudian jumlahnya, kalau jumlahnya tadi pertama 11, kedua 13. Adapun ini setelah sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat itu tidak mampu lagi mencontoh persis seperti Nabi 11 rakaat tetapi panjang dan seterusnya. Karena mengingat demikian, maka para sahabat berijtihad, ya sudah, kita tidak jumlahnya tidak 11 tapi jumlahnya diperbanyak, mengingat kita tidak kuat seperti Nabi. Nah, ini tidak masalah karena itu dikerjakan para sahabat. Sepanjang itu dikerjakan sahabat, maka kita juga boleh mengerjakannya. Jadi Umar misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengerjakannya 20 rakaat plus 3 witir, ya, berarti 23 rakaat. Nah, maka boleh. Imam Malik bahkan 36 rakaat, ya. Maka kalau kita misalnya mengerjakan seperti itu, ya boleh-boleh saja. Maka kalau Muhammadiyah melalui majelis tarjih, ya kita mengambil dalil yang paling kuat yang dari Aisyah radhiyallahu anha, 11 rakaat dan dikerjakan secara khusyuk. Adapun para pihak lain, orang lain yang mau mengerjakan lebih dari itu, sepanjang dikerjakan dengan tumak ninah, tidak ada masalah, disilahkan, monggo saja. Kalau ada kasus misalnya kita sholat di sore hari setelah Isya, maksudnya ya, setelah sholat Isya langsung taraweh jam 9 selesai, itu dikerjakan 11 rakaat. Ketika nanti bangun malam menjelang sahur misalnya, kita kepengen sholat lagi, ya nggak masalah, sholat lagi berapapun, tidak terbatas. Karena Rasulullah pernah menjelaskan bahwa sholat lail itu kalau takut menghadapi bertemu dengan subuh, maka kerjakan 2 rakaat dan ditutup dengan satu witir. Dari dalil itu maka boleh disimpulkan bahwa minimal sholat lail itu dikerjakan 2 rakaat dan 1 witir. Jadi maksimalnya ya tidak terhitung. Tapi Nabi karena beliau kuat, maka beliau mengerjakan 11 rakaat dan panjang-panjang gitu. Bisa dibayangkan setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagian An-Nisa. Itu kalau kita baca sendiri saja bisa lama berjam-jam. Itu baru 1 rakaat. Nah, maka dari itu tidak perlu kita memperdebatkan jumlah rakaatnya. Karena hakikatnya yang diinginkan, dimaukan oleh Allah adalah keikhlasan kita dalam menegakkan salat lail. Nah, pada prinsipnya kalau sore harinya sudah ditutup witir, maka malam hari tidak perlu ada witir kembali. Karena kalau ganjil ditambah ganjil menjadi genap. Maka kalau sudah 11 rakaat tambahannya ya genap-genap gitu. Kemudian yang berikutnya adalah formasi. Di dalam hadis bicara tentang sholat lail cukup banyak dan formasinya berbagai macam. Jadi ada formasi 4-4-3. Rasulullah kadang sholatnya 4 rakaat, tutup 3 witir. Lalu ada lagi 2-2-2-2-3. Jadi 11 juga. Kadang juga beliau 2-2-2-2-2 ditutup dengan witir 1 rakaat. Kadang beliau juga 8-1-2. Artinya satunya jumlah rakaat ganjilnya itu di tengah. Jadi beliau itu 8-1-2 gitu. Kemudian 8-2-1 dibalik atau 9-2. Formasinya ada lagi 10-1. Nah, ini sangat tidak saya anjurkan karena kalau nanti sudah
hampir selesai ternyata batal, kita mengulang dari awal, itu sangat membuat capek. Dan formasi berikutnya ada 4-5-2, ada lagi 8-3, 2-7-2, semua itu ada dalilnya sahih dan bisa dikerjakan. Maka dari itu persoalan tentang qiyamul Ramadan, qiyamul lail, maka ini sangat luas, sangat fleksibel. Oleh karena itu mari kita kerjakan dengan khusyuk, dengan niatan ikhlas karena Allah. Jika kita mau mengikuti Rasulullah jumlahnya 11 boleh. Jika kita ternyata setelah ngisa langsung tidur, bangun-bangun sudah hampir sahur, 5 menit lagi mau sahur, ya dikerjakan 2 rakaat, ditutup 1 witir, boleh. Maka kesimpulannya adalah hadis-hadis tentang qiyamul lail sangat banyak, luas dan bermacam-macam. Qiyamul lail tidak terbatas hitungan, yang penting dilandasi iman dan mengharap pahala dari Allah. Kemudian perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat dan formasi tidaklah produktif bagi setiap muslim. Biarlah itu menjadi ranahnya ahli hadis untuk melakukan penelitian. Ya, kemudian yang akan melakukan 11 rakaat silahkan, 20 rakaat, 36 rakaat silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau majelis tarjih memang anjurannya ikuti Rasul. Apalah artinya kita mengerjakan banyak rakaat tetapi dikerjakan secara cepat, sangat kilat, maka itu tidak dianjurkan. Demikian saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kuis hari ini. Silakan untuk mengikuti kuis setiap harinya dengan cara format sebagai berikut. Sebelum saya membacakan kuis hari ini, saya akan mengumumkan pemenang kuis episode sebelumnya. Pemenangnya adalah apa arti dari qiyamul lail? A. Salat malam. B. Berdiri malam. C. Salat Ramadan. D. Salat wajib. Pemenang kuis hari ini akan diumumkan pada episode berikutnya. Kuis ini dipersembahkan oleh Jangan lupa tonton setiap hari menanti senja di bulan Ramadan. Setiap pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube SD Kreatif Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.